Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk metode yang kedua. Saya akan jelaskan ada 10 teknik yang dapat digunakan untuk metode yang kedua ini, yaitu metode informal. Menurut metode ini, sumber diketahuannya suatu masalah penelitian itu bisa berasal dari banyak sumber, karena itu caranya juga banyak. Kemungkinan yang pertama adalah tindak lanjuti pengalaman praktis calon peneliti sendiri selama menghadapi situasi tertentu. Misalnya begini, calon peneliti itu pernah mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas di pengadilan. Kemudian hakim yang menjatuhkan pidana denda itu tidak menambahkan biaya perkara di dalam kasus penyelesaian pelanggaran tindak pidana lalu lintas. Kemudian dia berpikir, apa yang kira-kira bisa dilakukan menghadapi situasi seperti itu? Apakah memang denda itu tidak harus diikuti dengan biaya perkara atau harus diikuti dengan biaya perkara? Karena calon peneliti sudah mengalami sendiri bahwa pada tahun 90-an misalnya, itu selalu bahwa setiap perkara lalu lintas itu pasti ditambah dengan biaya perkara. Kemudian memasuki di era baru tahun 2019 misalnya, ternyata sudah tidak ada lagi pembebanan biaya perkara pada pelanggar lalu lintas. Kemudian muncullah suatu permasalahan yang intinya, apakah denda itu wajib diikuti dengan biaya perkara atau sebaliknya. Nah, kemudian juga mungkin muncul satu pemikiran untuk meneliti, wajibkah biaya perkara itu dicantumkan di dalam satu putusan pelanggaran lalu lintas. Nah, inilah. Jadi ini adalah menindaklanjuti pengalaman pribadi. Kemudian teknik yang kedua, tindak lanjuti pengalaman praktis orang lain atau yang dilihat sendiri oleh calon peneliti atau diceritakan kepada calon peneliti. Misalnya, pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, ada mahasiswa pernah diberi uang Rp200.000 dari tim sukses salah satu calon anggota DPRD kabupaten tertentu pada saat temu kader di dalam satu desa. Nah, menurut pemberi uang tersebut bukan merupakan suatu suap, tetapi merupakan uang tolak bala. Kemudian ternyata ada orang lain juga diberi uang 100.000 yang menurut pemberi itu bukan merupakan satu suap, tetapi adalah uang pengganti uang transport. Nah, disinilah ada dua hal yang sangat penting untuk diketahui. Apakah benar memang uang itu termasuk uang dalam konteks ini adalah money politik atau bukan. Nah, kemudian mahasiswa itu menemukan masalah bahwa ternyata banyak istilah yang digunakan oleh tim sukses. Jadi ada yang menggunakan uang tolak bala, ada yang menggunakan uang pengganti transport, atau mungkin juga uang pengganti lelah, atau mungkin uang makan, atau uang apapun. Tapi pada hakikatnya seorang calon peneliti berpikir, apakah ini layak apa enggak dikategorikan sebagai satu politik uang. Kemudian dia merumuskan satu masalah, apakah penerima uang pada saat temu kader dalam masa kampanye pemilu legislatif itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian yang ketiga, itu adalah tindak lanjuti isu atau peristiwa hukum yang dimuat di dalam media massa atau media sosial atau media elektronik atau media-media yang lain yang dapat menghantarkan suatu berita kepada calon peneliti. Misalnya pada bulan Juni tahun 2020 ini, banyak orang yang tidak memenuhi peraturan PSBB di dalam mobil pribadi.
Kemudian ada satu kasus misalnya setelah dihentikan oleh petugas, pengemudi menyatakan bahwa tidak perlu istri itu duduk berpisah dengan suaminya di dalam satu mobil pribadi, sehingga bisa saja duduk berdampingan. Padahal menurut aturan itu duduknya mesti di belakang. Alasan dari orang yang dihentikan oleh petugas itu karena dalam satu keluarga di rumah itu sudah berkumpul menjadi satu. Kemudian kenapa kalau pada saat PSBB ini harus dipisahkan, maka memunculkan satu pertanyaan bagi calon peneliti. Apakah orang yang tidak memisah anggota keluarganya di dalam satu mobil pada saat masa PSBB itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Kemudian contoh yang kedua dalam rangka menindaklanjuti berita di media massa. Misalnya kalau kita lihat di beberapa media massa menyiarkan bahwa ada pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit kemudian melarikan diri ke rumah. Setelah sampai di rumah ternyata ada petugas datang. Ketika petugas datang itu ingin menjemput untuk dirawat kembali, ternyata pihak keluarganya itu tidak memperbolehkan. Pihak keluarganya bahkan ada yang sampai mengejar petugas dengan menakut-nakuti agar dia juga ketularan virus corona. Maka permasalahannya, apakah mereka yang menghalang-halangi pasien untuk dibawa ke rumah sakit itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kita lanjutkan yang keempat, tindak lanjuti hasil diskusi ilmiah. Misalnya seminar, lokakarya, diskusi panel, simposium, kolokium, curah pendapat, atau disebut dengan brainstorming, atau mungkin juga diskusi-diskusi yang lain. Misalnya di dalam satu diskusi ilmiah itu diketemukan bahwa sangat berbahaya ketentuan yang akan diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena di dalamnya tidak memberikan suatu perlindungan yang memadai terhadap para pekerja. Nah, misalnya diatur di dalam pasal 59 ayat 1 yang sebenarnya menurut diskusi itu ada nilai-nilai keadilan yang tidak dapat ditoleransi. Ketentuannya begini rancangannya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jadi kalau berdasarkan ketentuan itu maka dapat ditafsirkan bahwa pekerja tetap jumlahnya nanti akan makin sedikit sehingga banyak pekerja yang tidak jelas penjenjangan karirnya. Pekerja bisa saja dikontrak seumur hidup secara bertahap karena kontraknya juga dilakukan secara bertahap. Nah, ini memunculkan satu pemikiran. Terus bagaimana nanti andai kata itu nanti ada pemutusan kontrak? Apakah dia akan mendapatkan pesangon atau tidak? Kemudian juga misalnya berkaitan dengan ini, maka apakah kontrak itu mempunyai satu kekuatan hukum yang memadai atau tidak di dalam perjanjian kerja? Karena sekarang ini ada juga istilah pemutusan kontrak itu tidak mau disebut dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja, tetapi dia minta disebut ini sebagai satu percepatan penyelesaian kontrak. Kita lanjutkan pada teknik yang kelima, tindak lanjuti ide orang lain yang dimuat di dalam satu bahan pustaka non laporan penelitian. Misalnya ditulis di dalam satu buku, ditulis di dalam satu artikel ilmiah populer, atau mungkin juga ditulis di dalam satu makalah. Misalnya begini, berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Misalnya di negara-negara maju, sistem alih daya atau biasa disebut dengan outsourcing,
pada pekerjaan tertentu itu diminta oleh pekerja. Karena memang pekerja di beberapa negara maju itu lebih suka untuk bekerja dalam waktu tertentu, kemudian pindah ke pekerjaan lain atau mungkin juga berlibur dan sebagainya. Tetapi sementara di Indonesia, outsourcing itu diminta oleh majikan, sehingga banyak pekerja yang tidak setuju dengan konsep outsourcing yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibatnya apa? Banyak pekerja yang merasa tidak nyaman ketika mengikuti outsourcing. Nah, dari pengalaman tersebut kemudian muncullah satu penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Misalnya berkaitan dengan perlukah outsourcing bagi pekerja dengan kategori pekerjaan ini dan itu. Karena sekarang setahu saya bahwa outsourcing itu hanya diperkenankan di dalam 10 bidang pekerjaan sebagaimana diatur oleh kementerian yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Nah, kedua contoh tadi adalah berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan. Kita lanjutkan lagi teknik yang keenam. Tindak lanjuti ide calon peneliti setelah membaca peraturan hukum. Ini akan lebih bagus apabila berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang terbaru. Jadi misalnya begini, berdasarkan ketentuan hukum di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata pengertian anak di Indonesia itu bervariasi usianya dan juga bervariasi status perkawinannya. Kemudian calon peneliti ingin membuat satu penelitian, misalnya tentang perlukah ada penyeragaman ketentuan tentang anak, baik ditinjau dari segi usia maupun ditinjau dari usia EQ dari anak. Karena sekarang ini faktanya, terutama berkaitan dengan hukum pidana yang ada di Indonesia, ternyata banyak seorang itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak karena usianya sudah melebihi 18 tahun, tetapi ternyata EQ-nya itu seperti anak. Sebagaimana yang kita tahu di beberapa kasus, ini apabila digolongkan di dalam orang yang EQ rendah atau di dalam hukum pidana disebut dengan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, itu tidak bisa. Karena apa? Dia itu sebenarnya bukan idiot, tetapi dia itu EQ-nya tidak sebagaimana orang normal. Jadi dia itu posisinya ada di antara idiot dengan normal. Nah, inilah yang perlu dipikirkan, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak-anak yang seperti ini. Apakah dimasukkan di dalam sistem hukum anak atau dimasukkan ke dalam sistem hukum dewasa, terutama pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah teknik yang ke-7. Tindak lanjuti hasil pengamatan secara tidak sengaja calon peneliti atas gejala hukum di masyarakat. Ini seringkali ada satu gejala hukum yang sebenarnya tidak bermaksud mengamati, tapi faktanya ada. Contohnya begini, calon peneliti pernah melihat orang dengan gangguan jiwa ikut memilih di dalam satu pemilihan umum karena memang memenuhi syarat, yaitu ada surat keterangan sehat dari dokter jiwa, kemudian juga terdaftar, kemudian juga mempunyai kemampuan untuk datang ke TPS. Nah, tapi ketika dia itu datang ke TPS, tahu-tahu dia mengamuk di TPS atau melakukan satu perusakan misalnya pada kotak suara, maka muncul satu pemikiran, apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Karena memang statusnya adalah sebagai orang dengan gangguan jiwa. Padahal kalau kita menoleh pada ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilu, bahwa orang dengan gangguan jiwa yang memenuhi persyaratan tertentu boleh
menggunakan haknya di dalam pemilihan umum. Tapi ternyata ketika nyampe di TPS, dia melakukan satu perbuatan yang di luar dugaan. Sehingga peneliti patut kiranya untuk menyoal apakah orang dengan gangguan jiwa yang sudah mempunyai sertifikat atau keterangan sehat dari dokter dan memenuhi persyaratan, ketika dia melakukan satu tindak pidana, dia dapat dipidana atau tidak. Kita lanjutkan pada teknik yang ke-8 di dalam metode informal, yaitu tindak lanjuti hasil wawancara dengan pelaku atau korban atau penegak hukum atau pemangku kepentingan. Nah, misalnya begini, seorang kepala desa itu pernah diwawancarai bahwa dia pernah diperas oleh oknum pengurus organisasi tertentu. Kemudian ketika itu diperas, maka kepala desa tidak berani melakukan laporan ke polisi karena memang apa yang dituduhkan oleh oknum tertentu itu memang betul dilakukan oleh kepala desa. Artinya kepala desa pernah juga melakukan satu tindak pidana. Nah, kemudian setelah itu oknum yang memeras datang lagi dalam beberapa waktu, kemudian dia memeras lagi. Kemudian keduanya ternyata pemerasan itu tidak berhasil. Karena kepala desa menyatakan, kalau Anda akan memeras saya, maka Anda akan saya laporkan ke polisi. Begitu juga yang mau memeras, melakukan satu gertakan bahwa Anda juga akan saya laporkan ke polisi. Jadi kedua-duanya mengancam akan melaporkan ke polisi. Kemudian muncullah satu permasalahan yang perlu untuk diteliti. Andai kata kedua-duanya itu melapor kepada polisi, kemudian nanti dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan, apakah keduanya juga dapat dijadikan saksi mahkota? Nah, ini menarik untuk dilakukan satu penelitian. Karena apa? Karena di dalam masyarakat itu seringkali terjadi ada satu proses orang tidak berani melaporkan kejahatan orang lain karena dia sendiri adalah pelaku kejahatan, tapi beda bidang kejahatannya. Teknik yang ke-9 adalah tindak lanjuti hasil keluhan orang lain yang disampaikan kepada calon peneliti berkaitan dengan penegakan hukum. Misalnya, ada seorang yang pindah tempat, pindah alamat, pindah domisili dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Setelah itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah harus mempunyai surat keterangan catatan kepolisian. Yang itu ngurusnya juga nggak gampang. Dimulai dari RT, RW, desa, kecamatan, sampailah ke Polres. Nah, pada saat surat SKCK tadi itu dibuat, ditandatangani secara sah, dan itu sudah dianggap mempunyai satu kekuatan hukum, kemudian dibawalah oleh seseorang itu mengurus kepindahan alamat di Dukcapil. Nah, setelah di Dukcapil itu ternyata tidak ditanyakan persyaratan itu. Artinya apa? Andai kata tidak ada persyaratan itu pun, maka dia bisa pindah domisili. Muncul pertanyaan, apakah ini perpindahan itu memerlukan SKCK atau tidak memerlukan SKCK. Jadi contoh-contoh semacam ini perlu untuk ditindaklanjuti berdasarkan satu informasi atau keluhan yang disampaikan kepada orang lain, kebetulan peneliti dengar, kemudian ditindaklanjuti dengan menggunakan penelitian bidang hukum. Kita lanjutkan pada teknik yang terakhir, yaitu tindak lanjuti hasil observasi pada situasi tertentu yang memungkinkan terjadinya satu permasalahan. Misalnya begini, pada saat terjadi satu bencana alam, ketika terjadi suatu bencana alam itu, kemudian misalnya ada letusan gunung berapi, lahar, dan sebagainya, itu banyak orang berhamburan mengendarai sepeda motor yang dia tidak menggunakan helm atau mungkin juga tidak
menggunakan perlengkapan yang diwajibkan di dalam peraturan lalu lintas. Kemudian muncul satu pertanyaan, apakah orang yang mengendarai sepeda motor pada saat situasi seperti itu harus tunduk pada ketentuan hukum lalu lintas atau tidak? Karena sebenarnya kalau kita jujur bahwa peraturan lalu lintas itu pengecualiannya sudah diatur ya. Tetapi faktanya dalam situasi-situasi tertentu kadangkala orang itu melanggar peraturan lalu lintas, kemudian penegak hukum juga tidak melakukan satu tindakan yang memadai, akhirnya pihak lain yang dirugikan. Nah, inilah yang perlu untuk diperhatikan di dalam konteks penemuan permasalahan penelitian dalam bidang ilmu hukum. Nah, kemudian bagaimana cara untuk merumuskan permasalahan itu sehingga menjadi satu rumusan masalah yang layak, baik itu isi maupun redaksinya, maka akan saya jelaskan dalam video yang selanjutnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.